warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeniar Ferrari, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas kembali atau memberikan kesimpulan mengenai materi peluang bisnis. Pada materi ini yang akan dibahas adalah analisis peluang usaha dan ide dan gagasan wirausaha. Nah, adapun analisis peluang usaha yang pertama itu yaitu menganalisis lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis itu dibedakan menjadi dua macam atau dua kelompok. Yang pertama yaitu lingkungan internal, yang kedua lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal tersendiri itu juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan eksternal yang langsung dengan kegiatan operasional, berarti yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Yang kedua, lingkungan yang tidak langsung dengan kegiatan operasional. Kalau kegiatan yang langsung dengan kegiatan operasional itu biasa disebut dengan lingkungan mikro. Kalau yang tidak langsung itu biasanya disebut dengan lingkungan makro. Nah, ada dua faktor lingkungan yang memberi pengaruh pada usaha atau memberikan pengaruh besar pada organisasi. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja. Nah, yang terlibat dalam lingkungan kerja itu yaitu pemerintah, lalu kreditur, lalu konsumen, dan relasi yang lainnya. Itu mempengaruhi lingkungan kerja. Yang kedua, lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini berupa tekanan-tekanan umum, baik itu dari faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, faktor teknologi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Yang pertama, tekanan dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri membuat masyarakat itu menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada kapitalis, sosial, dan komunisme. Nah, jadi tekanan-tekanan umum pada faktor ekonomi ini juga berpengaruh pada usaha atau pada organisasi. Lalu yang kedua itu ada tekanan-tekanan umum yang berasal dari faktor teknologi. Faktor teknologi di sini termasuk dalam alat-alat teknologi. Nah, pada tekanan teknologi ini ada yang dinamakan perencanaan sumber daya perusahaan, di mana perencanaan sumber daya perusahaan ini termasuklah di dalamnya tentang manufaktur, tentang alat-alat teknologi dan lain sebagainya yang sering disebut dengan singkatan ERP atau Enterprise Resource Planning. Lalu yang kemudian itu ada faktor tekanan umum yang berasal dari hukum politik. Nah, pada yang berasal dari hukum politik ini memiliki peran dalam membuat aturan dan kebijakan. Nah, hukum politik ini berpengaruh dengan memberi peran dalam membuat aturan dan kebijakan sehingga usaha atau bisnis yang akan dijalankan atau organisasi yang akan dijalankan itu memiliki aturan, memiliki tata cara, memiliki kebijakan yang disepakati. Contohnya saja misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi jika telah tertata atau tercantum di dalam undang-undang, maka bisnis yang akan dijalankan itu nantinya akan memiliki aturan dan memiliki kebijakan yang dapat disepakati secara bersama. Kemudian kita langsung masuk ke analisis peluang usaha. Nah, pada analisis peluang usaha ini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama itu memahami pasar dan pelanggan. Nah, di mana dalam upaya memahami pasar dan pelanggan ini kita mempelajari kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi ketika kita berusaha itu kita harus memahami
kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan masyarakat yang memahami kebutuhan dan keinginan kita. Karena itu terbalik. Kita seharusnya sebagai wirausaha harus mempelajari apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan hal yang dibutuhkan dan yang diinginkan masyarakat itulah yang nantinya akan kita adakan atau yang kita penuhi sebagai tuntutan dari masyarakat. Lalu yang kedua itu merancang penawaran pasar. Maksudnya merancang penawaran pasar ini yaitu kita memuaskan dan membangun pelanggan. Jadi kita itu memberi kepuasan pada pelanggan dan membangun pelanggan kita agar pelanggan kita semakin bertambah dan semakin luas. Lalu yang ketiga, kita mesti mempunyai orientasi yang jelas pada hasil. Nah, jika pada hasil itu tidak memungkinkan melihat hasil di jangka pendek, berarti kita memahami pasar itu untuk jangka panjang. Jadi kita tuh memang benar-benar harus memiliki orientasi yang jelas pada usaha yang akan kita jalankan. Pada akhirnya nanti kita tidak akan berhenti di tengah jalan, karena untuk jangka pendek mungkin kita belum melihat hasilnya, tapi hasil itu akan kita lihat ketika kita berusaha itu dalam jangka panjang. Terus yang kedua itu bagaimana peluang itu muncul. Nah, jadi peluang itu muncul itu pertama karena ada masalah, yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada keinginan, dan yang terakhir itu peluang itu muncul karena diciptakan. Nah, jadi kita melihat bagaimana peluang itu muncul. Apakah karena ada suatu masalah sehingga peluang itu muncul, ataukah karena ada kebutuhan sehingga kita memunculkan peluang. Lalu apakah itu ada keinginan keras dari kita hingga ada peluang, atau peluang itu sendiri yang kita ciptakan untuk wirausaha kita atau untuk usaha yang kita jalani. Nah, kemudian ada ide dan gagasan wirausaha. Mengembangkan ide baru itu merupakan gagasan wirausaha atau ide yang utama, yaitu mengembangkan ide baru. Jadi ide baru itu kita mengembangkan produk baru, inovasi baru, dan usaha baru. Walaupun sama, tapi kita memiliki nilai lebih atau nilai plus yang membedakan usaha kita dengan usaha orang lain. Jadi memang kita harus mengembangkan ide baru dalam berwirausaha. Jadi dalam pengembangan ide baru itu yang dituntut dari kita sebagai wirausaha itu yaitu menuntut kita harus kreatif, menuntut kita pula untuk memperhatikan pola-pola yang lagi tren. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, kita melihat sekarang yang lagi trending itu apa, dan di sanalah kita memunculkan ide dan gagasan sebagai peluang usaha kita. Nah, kemudian kita harus bertahan dan harus gigih dalam usaha. Maksudnya harus bertahan, harus gigih dalam berwirausaha, yaitu kita harus benar-benar fokus bertahan walaupun hambatan dan lain sebagainya harus kita hadapi agar usaha kita menemukan hasil seperti apa yang kita inginkan. Lalu memiliki gagasan baru dalam mengembangkan ide. Jadi gagasan itu memang harus diwujudkan, bukan hanya kita memiliki ide, kita memiliki gagasan namun tidak diwujudkan, itu akan percuma. Jadi gagasan baru dalam mengembangkan ide itu memang benar-benar keduanya harus berjalan secara beriringan. Jadi ketika kita punya ide, kita punya gagasan, harus segera diwujudkan agar usaha kita itu langsung berjalan dan kita akan tahu apa hasil di akhirnya nanti. Nah, banyak hal yang menyebabkan kegagalan dalam menggagas sebuah usaha atau kegagalan dalam gagasan usaha atau gagasan bisnis. Adapun faktor penyebab yang menjadikan sebuah gagasan itu gagal, itu yang pertama data dan informasi bisnis yang tidak lengkap. Nah, ketidaklengkapan data dan informasi bisnis ini akan membuat gagasan atau kegagalan dalam gagasan yang akan kita bangun. Yang kedua itu karena kita tidak teliti. Ketika kita memiliki sebuah ide atau gagasan dalam suatu usaha, kita tidak teliti terlebih dahulu, itu dapat juga menyebabkan kegagalan dalam gagasan yang akan kita buat. Terus yang ketiga itu kita salah perhitungan. Nah, jadi mungkin kita salah menghitung rumus atau salah menghitung sesuatu yang akan kita hasilkan, itu juga membuat salah satu penyebab
terjadinya kegagalan dalam gagasan wirausaha yang akan kita bangun. Jadi kita harus benar-benar dalam membangun usaha itu harus memiliki data dan informasi yang jelas, harus teliti, terus harus benar-benar sempurna dalam memperhitungkan baik buruknya, untung ruginya dalam usaha yang akan kita bangun. Mungkin itu saja kesimpulan materi yang dapat saya berikan pada materi peluang bisnis pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.